Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Selamat sore Pak Osman, salam sehat semua. Ini pertemuan kedua masa prapaskah. Dengan tema apa Pak Heru? Persaudaraan dalam masyarakat. Senang sekali bahwa sudah banyak yang hadir. Saya lihat ada sudah 24 layar yang muncul di sini. Ini merupakan selalu kebahagiaan bertemu dengan lingkungan Vincent. Jadi selalu bisa bertatap muka setiap ada pertemuan di lingkungan kita. Pania meskipun sudah jauh dia tetap join ya. Dwi dan Tanti dari jauh ikut juga. Senang sekali kita sehat semua. Pertemuan ini panjang ya, ada pertemuan APP dan juga Jalan Salib. Saya hanya mau ingatkan aja Pak Heru, untuk Jalan Salib mesti ada yang lead nyanyi ya. Karena kalau rame-rame itu dia akan pasti feedback semua jadi nggak sama. Jadi mendingnya satu saja yang menyanyi, yang suaranya lumayan oke gitu ya. Kita meskipun nanti kita ikut nyanyi, kita bisa mikrofon kita tidak nyalakan. Saya nggak lihat minggu lalu Bu Anjar. Saya nggak lihat hari ini ada di sini. Boleh nanti saya bantu Pak. Oke, ya jadi suara pria dulu karena minggu lalu suara wanita ya, sekarang pria. Monggo Pak Heru silakan. Terima kasih Pak Osman. Selamat malam, petang apa malam ini, Bapak-bapak, Ibu semuanya, adik-adik. Terima kasih atas kehadirannya melalui dalam pertemuan dua ini melalui visual. Terima kasih atas kehadirannya, senang sekali karena banyak yang hadir di sini. Mudah-mudahan ini akan berlanjut. Ini bisa menjadi tema persaudaraan dalam masyarakat atau persaudaraan dalam lingkungan Vincentius. Kira-kira begitu. Mari kita mulai pertemuan kedua ini dengan lagu pembukaan. Silakan. Kita buka pertemuan kita hari ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putera dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagai makhluk sosial kita selalu berjumpa dengan sesama kita, dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Selalu ada orang lain yang bisa kita sapa sebagai saudara kita. Sekitar 800 tahun yang lalu, Santo Fransiskus mendesak agar semua bentuk permusuhan atau konflik dihindari dan kesederhanaan yang rendah hati dan persaudaraan harus ditunjukkan kepada mereka yang tidak seiman. Dilandasi oleh semangat yang sama, Paus Fransiskus menulis, "Saya merasa sangat terdorong oleh Imam Besar Ahmad Al-Tayeb yang saya temui di Abu Dhabi, di mana kami menyatakan bahwa Tuhan telah menciptakan semua manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan telah memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara." Mari bersama-sama di pertemuan APP kedua ini kita merefleksikan hidup beriman kita di tengah masyarakat. Khususnya di masa pandemi ini. Semoga di masa tobat ini kita dapat menemukan kehadiran Allah dalam diri saudara-saudara di sekitar kita. Mari kita awali dengan doa pembuka. Kita doa bersama-sama. Allah yang penuh kasih, di masa tobat ini kami hendak merenungkan panggilan hidup kami untuk menjadi saudara di tengah masyarakat. Semoga melalui pertemuan ini kami semakin menyadari kasih-Mu yang besar dan mampu menjadi sumber kasih bagi sesama. Semua ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kitab suci hari ini adalah perumpamaan orang Samaria yang murah hati, yang di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Silahkan melihat film ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu,
Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah melihat bagaimana perumpamaan imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Di mana inti dari film atau Injil Lukas tadi adalah belas kasih. Tidak membeda-bedakan. Seperti kita tahu, imam, kemudian orang Lewi itu dianggap sebagai orang yang katakanlah taat, tetapi pada saat melihat orang yang sakit, mereka hanya diam saja. Tetapi justru orang Lewi, orang Samaria yang menolong mereka. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kita telah mendengar dan melihat cerita Injil Lukas tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam cerita perumpamaan tersebut, Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang terbuka dan peka terhadap kesulitan orang lain. Ketika kita terbuka dan peka, kita mampu menganggap orang lain sebagai saudara tanpa mengkhawatirkan dari mana mereka lahir atau berasal. Bahkan sebagai murid Kristus, kita diajak untuk mengenali Kristus di dalam diri saudari dan saudara kita yang ditinggalkan atau tersisih. Oleh karena itu, dalam masa Prapaskah atau di masa Tobat ini, hendaknya kita selalu mengingat kehadiran Tuhan yang mengasihi setiap pria dan wanita dengan cinta yang tak terbatas. Karena melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan, Kristus telah menumpahkan darahnya untuk semua orang. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, dalam refleksi hari ini kita diajak untuk menyadari spiritualitas persaudaraan, yaitu alasan kita untuk mengasihi dan menerima semua saudari dan saudara kita, di mana Tuhan sendiri yang hadir dalam diri sesama kita yang memerlukan. Bapak, Ibu sekalian, dalam analisis sosial ini, Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam analisis sosial sore hari ini, kami akan tampilkan video dari umat kita yang bersedia untuk diwawancarai. Dan kami mohon maaf sebelumnya bahwa cerita atau video ini bukan sebagai pamer atau apa dari beliau. Dan kami mohon maaf, mungkin ada yang sedikit tidak memenuhi protokol kesehatan. Kami mohon maaf. Di sini kami menampilkan ini bahwa kita tidak perlu melihat yang jauh-jauh, contoh yang jauh-jauh.
tetapi kita bisa melihat diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita tentang persaudaraan. Jadi inti dari cerita dalam video ini adalah untuk menyadarkan kepada kita bahwa kita sebenarnya mempunyai hati nurani, yaitu kasih kepada sesama yang harus dipupuk terus-menerus agar kita menjadi seperti gambar Allah. Mari kita dengarkan bersama cerita dari video ini. Oke, yuk. Yuk. Baru ngapain? Habis duduk pulang terapi. Oh, udah habis terapi. Tadi sama siapa terapinya? Biasa. Oh, sama Udin. Ini kalender apaan nih, Bu? Itu Ah, ganjuran. Oh, Ganjuran. Emang ada apa di Ganjuran? Apa sih? Aku kan mau Wendo suka kalau iseng suka janjian ke sana. Oh, nyumbang di sana. Dan kayak ini aja, kayaknya kita apa sih ya? Kayaknya kangen gitu loh, di sana kan suasananya hening. Hening, enak. Gitu. Kita datang sekali tapi mereka tuh selalu ingat. Tiap tahun tuh selalu ngirimin kalender. Oh, gitu. Memang rencananya tuh tahun kemarin mau niat ke sana terus kan pandemi. Pandemi. Jadi ya udah. Mereka selalu ingat ngirimin saya mau Wendo. Iya. Ibu jauh-jauh amat sampai ke sana. Ya hitung-hitung jalan-jalan. Kadang susah. Kalau daerah sini yang suka Ibu kasih siapa? Ada sih, nggak terlalu ini ya. Yang maksudnya spontan aja gitu. Nggak ada berdua. Niat ada berdua kan, memang kasihan. Kemudian di rumah ada anak-anak bawa roti kotoran aku kasih, noken. Oh, yang suka itu ya Bu, yang duduk di depan pintu gerbang itu ya. Aku suka lihat tuh, ngapain bapak-bapak itu duduk di situ nungguin gitu. Nggak tahunya jadi dibuat Kan rutin. rutin. Gitu. Cuman kalau lagi nggak ada, aku bingung. Lagi nggak ada, ini ya udahlah dikasih. Nah, sama itu loh Bu yang apa? Suka gendering-gendering gitu ya. Suka apa tuh? Itu Suka ngamen ya, itu kayaknya udah langganan jadinya ya. nggak apa-apa lah, kita ngasih sedikit-sedikit. Gitu ya. Buat ini kalau ada itu cakep juga bagus. Jadi pas dia ngeliat pintu saya terbuka ya udah. Jadi kalau kita udah biasa gitu, kalau kita nggak ngasih kayak gimana ya, serahkan gitu dia kayaknya. Kayak ada Yang ada langganan saya juga loh Ibu lupa dah. Aku kalau tiap sore mesti makan pon-pon. Udah setahun. nggak terasa ya. Nggak terasa ya, udah setahun. Sampai ngomong jelas banget. Pon-pon tiap hari loh, tiap sore. Terasa ya badan kita. Iya, jadi sehat kita. Ya gitulah ya, kita sih ini mah aja ngasih, nggak kepengen di ini sih pokoknya. Kayaknya gimana Ngalir kayak gitu kemarin itu aja aja ya. ya, ada sore ada anak muda jualan apa, aku ini nawarin apa aku lupa dah, begitu dia bilang kayak ada penyesalan gitu ya, kenapa saya nggak beli gitu loh. Saya bilang sama Deren nama itu mah nggak beli, nama gerimis gitu loh, kasihan gitu, kayak nyesel gitu loh. Pasti kan dia ngarepin juga ya, karena kan di sini banyak kan kerja. Tuh saya bilang ya udahlah, saya bilang jadi kayaknya udah kebiasaan begitu, jadi yang kita udah rutin. Mereka juga kalau udah biasa gini ya Udah biasa ya. ngarepin gitu. Oke. Baik, ini analisis sosial yang pertama. Kita lihat lagi analisis sosial yang kedua. Saya ingin bercerita tentang yang menolong seseorang di kantor saya, yaitu seorang OB yang bekerja di kantor saya, di klinik saya.
pada suatu hari dia bercerita pada saya kalau dia ingin sekali bekerja tidak sebagai OB, tetapi dia hanya lulusan SMP karena SMA dia nggak selesai, putus sekolah. Terus akhirnya saya memberi solusi kepada dia dengan mengatakan, kalau kamu mau nggak sekolah di paket C supaya bisa mendapat ijazah SMA. Setidaknya kalau ijazah SMA itu akan mendapat pekerjaan yang lebih baik, tidak menjadi OB. Akhirnya dia mau. Sampai selesai sekolah paket C. Setelah selesai dia akhirnya melamar pekerjaan ke gedung-gedung gitu, ke mana ya, dia akhirnya dapatlah pekerjaan dia di Hotel Cempaka di daerah Cempaka Putih. Kalau dia sebagai security atau satpam, setidak-tidaknya lebih tinggi daripada OB. Saya sangat senang sekali mendengarnya karena dia sekarang sudah lebih baik, tidak hanya menjadi OB. Demikianlah cerita saya. Terima kasih. Pengalaman saya menolong masyarakat adalah saya pernah menolong dengan bakti sosial bersama teman-teman saya untuk orang-orang yang mempunyai kelainan, misalnya autis, terlambat bicara. Saya pernah menolong mereka dengan terapi gratis. Bersama teman-teman saya melakukan beberapa orang yang datang ke daerah Jonggol atau apa ya, saya lupa, untuk membantu mereka supaya tuh mereka bisa terapi dengan gratis. Itulah sepenggal pengalaman saya untuk masyarakat di sekitar kami. Dan juga di lingkungan kami pernah juga kalau ada perkumpulan bisa dengan menolong, misalnya ada yang keseripahan atau yang meninggal, saya hanya bisa menolongnya dengan membelikan bunga atau membelikan roti untuk yang keseripahan itu. Mungkin ini yang dapat saya ceritakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Theo, Bu Anjar, Bu Iman yang mau berbagi dengan kami. Kiranya hal ini kami yakin bahwa Bapak, Ibu, adik-adik, OMK semuanya pernah melakukan. Yang kelihatannya sederhana, tetapi itu sangat berarti bagi orang lain. Sehingga kami yakin bahwa kita mempunyai kasih tadi yang saya sampaikan kepada sesama, di mana kasih itu harus dipupuk terus-menerus agar kita menjadi seperti gambar Allah. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, setelah melihat cerita dalam video tadi, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing dan kita jawab dengan cara atau aksi kita masing-masing. Pertanyaan itu adalah bagaimana kita dapat semakin menjadi berkat melalui kerjasama dengan masyarakat di sekitar kita, terutama dengan saudara yang beragama dan berkeyakinan lain. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana di tengah masa pandemi ini kita menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat kita. Kembali dalam aksi nyata ini, aksi tadi yang telah saya sampaikan, kita telah diberikan tuntunan dalam melaksanakannya, yaitu kalau masa pandemi ini ada 3M, di sini ada 3A, yaitu 3 aksi. 1, yaitu cinta.
aksi cinta, aksi keterlibatan, dan aksi berkat. Mas Tommy, untuk aksi nyata, mohon. Aksi nyata itu, aksi cinta itu adalah mari kita semakin mengasihi di tengah masyarakat dengan peduli dan siap untuk turut serta dalam berbagai pelayanan di tengah masyarakat. Kemudian untuk aksi keterlibatan, kita terlibat di tengah masyarakat dengan menjadi promotor protokol kesehatan demi keselamatan semua. Kemudian mari kita semakin menjadi berkat di tengah masyarakat kepada saudara-saudari kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Terutama ya mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan doa umat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, melalui Yesus Kristus, Engkau telah tinggal di tengah-tengah kami. Marilah memanjatkan doa-doa kepadanya. Bagi pemimpin gereja dan bangsa, ya Yesus, berilah kesehatan jasmani dan rohani bagi para pemimpin gereja dan bangsa kami. Semoga mereka dapat menjadi gembalamu untuk membangkitkan yang lesu, meluruskan yang bengkok, dan mendamaikan perselisihan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bu Osman juga ya? Bukan, Isra ini Pak. Nggak kedengar. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ya Bapa dan Allahku, pada kesempatan Pak Joko, ini P3 dulu Pak Joko. Pak Joko maaf. 3 dulu Pak Joko. Pak Joko. Ya. Dimas dulu. Ya. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada keluarga kami. Engkau menyertai, membimbing, menjauhkan kami dari bahaya dan malapetaka yang dapat mengganggu kesehatan kami. Kini kami mau berserah pada lindungan-Mu, ke dalam jamahan-Mu yang penuh kuasa. Tetap peliharalah hidup kami ya Tuhan. Kami percaya kami akan selalu terlindungi dan aman dalam naungan-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa dan Allahku, pada kesempatan ini aku mau bersyukur atas pemeliharaanmu dalam hidupku. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan, hingga aku dapat menjalani hari ini tubuh yang fit, penuh semangat. Aku selalu mau bersyukur atas napas kehidupan dari-Mu. Ya Tuhan, jamahlah dan sembuhkanlah anak-anak-Mu yang kini terbaring sakit. Engkau pulihkan kembali sehat seperti sedia kala. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, marilah kita satukan doa-doa permohonan ini dengan bersama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita akan mengikuti ibadat jalan salib terlebih dahulu. Mari sebelum kita melakukan ibadat jalan salib, kita akan melihat film, di mana film ini agar kita lebih memahami atau bisa memahami, menghayati pengorbanan Yesus dari sengsara sampai wafatnya Tuhan Yesus. Silahkan Mas Tommy. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, es la vía del dolor, como vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por
all the way to Bapak, Ibu, marilah kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yesus melalui penderitaan di jalan salib untuk menebus dosa kita menjadi bukti nyata atas besarnya kasih Allah pada kita. Allah Sang Pencipta tidak menghendaki kita, anak-anaknya, jauh daripadanya karena dosa. Kegiatan ibadat jalan salib di mana kita merenungkan kisah sengsara Yesus ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan dan menyadari dosa kita dalam melakukan pertobatan diri. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus mampu mengambil tindakan nyata kepada sesama dan seluruh alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan merelakan Putra-Mu yang tunggal, mengalami kesengsaraan untuk menebus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam merenungkan jalan salib ini, agar kami semakin mampu mengamalkan iman kami. Terlebih kami berani untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami dan seluruh alam ciptaan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita merenung. Untuk jalan salib akan dipandu oleh Caca, Niva, dan Erika. Silakan Caca untuk mengawali. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Layaknya seorang penjahat, Yesus dihadapkan dalam sidang pengadilan Pilatus. Sebenarnya Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi ia harus menyerah pada desakan tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat. Dan Yesus dijatuhi hukuman mati. Ia yang tak bersalah diserahkan kepada rakyat untuk disalibkan. Sebuah keputusan yang melibatkan pendapat orang lain terkadang malah menjadi tidak adil. Apakah aku pernah ikut campur atas urusan orang lain sehingga membuat orang tersebut mengalami ketidakadilan? Ataukah dukungan yang aku berikan mampu memberikan keputusan yang adil? Apakah aku sudah terlibat untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Karena Pilatus mendengarkan pendapat orang lain, engkau dijatuhi hukuman mati. Tolonglah kami agar berani terlibat menjadikan hal-hal dalam kehidupan ini semakin lebih baik dan bukan sebaliknya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Mas Tommy, mohon diklik. Tak bersama ajar Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus dihina, diludahi, disesah, bahkan mahkota duri dikenakan di kepalanya. Deritanya semakin bertambah ketika ia harus memanggul salibnya sendiri menuju ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Ketika kita dihina atau diejek, sering kita menjadi jengkel, marah, sakit hati, dan ingin balas dendam. Tetapi iman kita mengajarkan akan kasih, bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Mampukah kita tetap mencintai walau kita dihina? Mampukah kita mengasihi musuh kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penderitaan-Mu semakin lengkap karena dosa kami. Seakan kami yang menghina Engkau, kami yang memasangkan mahkota duri di kepala-Mu. Kami mohon, bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mengingat hal ini. Sehingga kami mau berubah dan mengambil tindakan nyata untuk semakin mengasihi orang yang menghina kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin berat. Jalan mendaki membuat beban salib terasa berat. Luka-lukanya mengeluarkan darah. Badannya lemah dan lelah, bahkan batin pun lelah. Hal ini menyebabkan Yesus jatuh dalam perjalanannya. Namun karena cinta dan kesetiaannya, Yesus bangkit dan meneruskan perjalanan. Penderitaan seringkali membuat kita ingin menyerah, bahkan mengakhiri hidup. Ketika kita melihat sesama kita mengalaminya, apakah yang kita lakukan? Membiarkannya terpuruk? Ataukah kita memberikan dukungan untuk berani menghadapi penderitaan seperti yang Yesus ajarkan? Apakah kita terlibat dalam menjaga kehidupan, baik pada sesama maupun alam ciptaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sering kami tidak peduli dengan sekitar kami. Kami lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan terlibat dengan sesama kami yang menderita. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami lebih peka dan mau terlibat menjaga kehidupan sesama dan alam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus ternyata tidak sendirian. Maria, ibunya, setia mengikutinya. Maria ada di pinggir jalan yang dilewati Yesus. Tatapan kasih bundanya meringankan bebannya, dan bagi Maria, dia ikut merasakan kesedihan dan beban penderitaan yang dialami putranya. Di masa pandemi karena virus corona, banyak orang yang menderita. Kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan mengalami kemunduran. Tidak ada order, banyak yang sakit, bahkan meninggal. Apakah yang kita lakukan? Apakah kita juga terlibat ketika melihat sesama kita menderita? Apakah kita tetap bisa mengasihi sesama kita ketika kita sendiri sedang mengalami penderitaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria menunjukkan kasih kepadamu, sekalipun dari pinggir jalan. Dia tetap terlibat ikut melaksanakan kesedihan dan penderitaanmu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu meneladan Bunda Maria menjadi pribadi yang sanggup mengasihi dan terlibat dengan sesama yang menderita. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah semakin lelah memanggul beban salibnya. Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota dipaksa oleh para serdadu untuk membantu Yesus memanggul salib. Memikul salib adalah salah satu ciri sebagai pengikut Yesus. Tiap orang memiliki salib yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada pula yang ringan. Tetapi, bila kita saling menolong memikul salib, maka salib akan terasa lebih ringan. Maukah kita membantu sesama kita memikul salib yang berat? Maukah kita terlibat? Kita tidak pernah tahu bahwa dengan cinta kasih dan keterlibatan kita, sesama yang kita bantu akhirnya mampu memikul salibnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Simon dari Kirene, Engkau memberikan contoh, walaupun terpaksa, akhirnya beban salib-Mu terasa ringan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berani belajar seperti Simon, yang walaupun terpaksa tetap mau membantu sesama kami memikul beban salibnya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus penuh darah dan keringat. Matanya sulit untuk melihat dengan baik. Veronika melihat itu dan dengan berani ia mendekati Yesus dan menyeka wajahnya. Karena sikapnya yang tulus, Yesus menghadiahi gambar wajahnya. Perbuatan sekecil apapun, semudah apapun, jika dilakukan dengan tulus, pasti akan ada hadiahnya. Apakah kita mau menjadi seperti Veronika yang dengan berani mau terlibat dalam penderitaan Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Kami sering melihat penderitaan sesama kami, tetapi terkadang kami malas untuk menolong, malas untuk terlibat karena berbagai alasan. Tolonglah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami mau melakukan aksi nyata, yaitu terlibat menolong sesama kami yang mengalami kesusahan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sekalipun Simon dari Kirene dan Veronika telah menolong Yesus, ternyata hal itu tidak cukup. Tubuh Yesus semakin lemah, sementara perjalanan masih jauh. Karena beratnya beban salib, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit lagi dengan tabah dan tekad yang kuat untuk menebus dosa kita. Dalam perjalanan pertobatan kita, terkadang kita masih sering jatuh dalam dosa yang sama. Jatuh bangun terus-menerus. Sampai kapankah kita akan seperti ini? Sadarkah bahwa dosa kita yang membuat salib Yesus semakin terasa berat? Apakah kita bangkit kembali seperti yang Yesus teladankan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak, bahkan membuat malu. Bantulah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami berani bangkit dan melangkah maju, serta berjaga terus dari kejatuhan kembali. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Di dalam perjalanannya menuju Golgota, banyak orang yang mengikuti Yesus. Di antaranya, banyak wanita yang menangis dan meratap. Yesus pun memberi nasihat kepada mereka. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Para wanita itu menangis tetapi tidak menyadari keadaan dirinya sendiri. Mereka lebih menasehati orang lain tetapi tidak melakukan pertobatan diri. Mereka terlibat tetapi dalam hal yang negatif. Apakah kita juga seperti mereka? Menuding orang lain sementara kita sendiri melakukan. Apakah ini arti terlibat yang sebenarnya? Apakah terlibat seperti ini bisa disebut karena cinta atau mengasihi? Atau sebaliknya, senang pada penderitaan orang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teguran-Mu pada para wanita yang menangis dan meratapi-Mu seperti teguran-Mu pada kami. Seringkali kami peduli pada sesama, tetapi kami melupakan pertobatan diri sendiri. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami melakukan pertobatan diri, terlebih dulu sebelum kami mencintai dan terlibat dengan sesama kami dan juga alam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Yang sejati
Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah cuaca yang terik, semakin panas, Yesus sungguh-sungguh sudah kehabisan tenaga. Jalan yang semakin menanjak, ditambah luka-lukanya yang mengucurkan darah, semakin memperberat penderitaannya. Tubuhnya tak kuat lagi menahan beratnya salib. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tetapi, sekali lagi, besarnya cinta pada manusia dan ketaatan pada Bapanya membuat Yesus untuk bangkit lagi. Kekuatan cinta Allah pada kita itulah yang memberikan kekuatan pada Yesus untuk bangkit. Apakah kita juga mempunyai cinta sebesar itu untuk berkorban bagi sesama yang membutuhkan? Seringkali kita akan menjawab, tidaklah mungkin menyamai besarnya kasih Allah yang tanpa batas, karena kita hanyalah manusia biasa. Tetapi, apakah kita berani mencoba untuk melakukannya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu yang tiada batas tak akan mungkin kami tandingi. Tetapi kami tetap percaya dengan pertolongan rahmat-Mu dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami akan mampu belajar dan mencoba meraihnya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami dosa ini. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat tiba di Bukit Golgota, penderitaan Yesus belumlah berakhir. Para serdadu dengan kasar menanggalkan pakaian Yesus. Luka-luka kembali berdarah karena gesekan pakaiannya, dan yang paling menyedihkan, Yesus dipermalukan. Ia ditelanjangi di muka umum. Saat itu Yesus menjadi manusia yang paling hina, manusia tanpa martabat. Dalam perkembangan dunia yang semakin carut-marut ini, sering kita mendengar keadaan menyedihkan, di mana manusia tidak lagi menjaga martabatnya sebagai kemurnian tubuhnya, sebagai bait suci Allah. Apakah kita salah satu yang termasuk di dalamnya? Jika tidak, apakah yang sudah kita lakukan terhadap kondisi ini? Apakah kita terlibat untuk mengajak sesama kita, terutama generasi muda, untuk menjaga kemurnian? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sering lalai menyadari tubuh kami adalah bait suci-Mu. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan kami dan menumbuhkan tekad dan aksi nyata untuk terus mau belajar menjaga kemurnian diri kami menuju kesempurnaan, seperti Engkau sempurna adanya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus masih terus berlanjut. Para prajurit mencapakan tubuh Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku pada kayu salib. Palang penghinaan. Ini adalah saat yang benar-benar mengerikan. Kemudian salib itu ditegakkan, namun sekalipun tangannya terpaku dan menanggung berat beban tubuhnya, Yesus masih sempat mendoakan para serdadu. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tak tahu apa yang mereka perbuat.
menerima sikap yang tidak adil, tidak memiliki kesalahan tetapi dihukum, menjadikan kita dendam dan sakit hati. Apakah ini selaras dengan ajaran iman kita tentang kasih? Apakah kita bisa mengampuni sampai 70 kali 7 kali? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneladani sikap-Mu, mengampuni yang bersalah dan membawa ketidakadilan kepada kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ajarilah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sudah jam 12 siang, ketika kegelapan mulai meliputi daerah itu. 3 jam lamanya dalam kondisi gelap, Yesus mengalami kesakitan dan ketakutan, bahkan merasa sendirian. Saat itulah Yesus berseru kepada Bapanya, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?" Dan tepat jam 3 siang, Yesus menyerah dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Kasih Allah melalui Putra Tunggalnya adalah kasih yang tanpa batas, sungguh tiada taranya. Cinta yang tulus diberikannya kepada para sahabatnya, bahkan juga para musuhnya. Cinta Tuhan itulah yang kita rayakan dalam perjamuan Ekaristi. Semoga kita selalu mengalami pembaruan cinta setiap hari, agar semakin mengasihi sesama kita dan alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besarnya cinta-Mu bagi kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarkan kami untuk setia juga mengamalkan kasih-Mu yang tanpa batas itu kepada sesama kami dan seluruh alam ciptaan dalam perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Atas keberanian Yusuf dari Arimatea yang meminta jenazah Yesus pada Pilatus, jenazah Yesus lalu diturunkan. Maria yang sedari awal mengikuti jalan salib Yesus, menerima Yesus di pangkuannya. Sekalipun berduka, Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria yang menjadi teladan kesetiaan bagi kita sebagai orang beriman karena kesetiaannya mendampingi Yesus. Bunda Maria, perawan pilihan Allah, membuktikan kesetiaannya sampai akhir hayat putranya. Setia pada perkara kecil, maka kita akan diberikan kepercayaan akan perkara besar. Apakah kita setia pada iman kita yang kita percayai, ataukah hanya terucap di mulut? Apakah kita setia mengamalkan ajaran iman kita, kasih? Apakah kita sudah terlibat menjadi saksi
dengan tingkah laku dan perbuatan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teladan Bunda Maria membuat kami sadar kelemahan kami. Kasih yang setia, yang menjadi ajaran iman kami, sering hanya menjadi ucapan kosong belaka. Bimbinglah kami selalu melalui terang ilahi, agar kami setia dan penuh kasih, seperti yang telah diajarkan Bunda Maria. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Saat akan mulai, para murid merawat jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan meminyakinya menurut adat orang Yahudi. Lalu jenazah Yesus dibaringkan dalam sebuah kubur baru di dekat tempat Yesus disalibkan. Yesus telah wafat, tetapi kasih dan mujizatnya tetap nyata hingga kini. Apakah kita percaya akan karya-karyanya yang ajaib sejak dahulu hingga saat ini? Apakah kita pernah mengalami kasihnya yang begitu besar? Apakah kita sanggup menjadi saluran kasihnya kepada sesama dan seluruh alam ciptaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pertobatan ini, ajar kami semakin menyadari bahwa kasih-Mu masih nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mohon agar kami dimampukan menjadi saluran berkat bagi sesama kami dan alam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Yesus Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua OMK, ibadat pertemuan hari ini sudah selesai, dan sebelum doa penutup dan berkat pengutusan, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terlibat dalam pembuatan slide ini. Terima kasih telah berkontribusi. Kami sungguh bangga karena semua terlibat di dalam pertemuan hari ini, sehingga mudah-mudahan ini semakin kita semakin bersaudara dan semakin kita menjadi orang-orang yang saling mengasihi, menjadi agar kasih kita kepada sesama seperti yang tadi, seperti orang Samaria tadi, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk semakin memupuk kasih kita kepada sesama. Mari kita tutup pertemuan dan jalan salib ini, kita doa bersama-sama. Ya Tuhan, berkatilah kami untuk dapat mengembangkan kasih dan pengharapan dalam keluarga kami. Semoga dalam masa pandemi ini
Kami sekeluarga senantiasa diberikan rahmat kesehatan, kerukunan, dan sukacita untuk semakin mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, untuk penutup kita dengarkan lagu penutup dari artis-artis lingkungan Vincentius. Untuk semoga menghibur Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Terima kasih. Silakan Mas Tommy. Pasti mengaku, kasih pasti memaafkan, kasih pasti menghati, kasihmu Tuhan. Pasti tidak malu, pasti memaafkan, kasih pasti hati, kasih ajarlah kami saling. Ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti tidak malu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti menghormati, kasih Tuhan. Ajarlah kami ajarlah kami saling mengampuni, ajarlah kami kasih Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas, ajarilah kami saling mengampuni, ajarlah saling mengampuni, ajarilah kami kasih Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas, kasih-Mu kudus tiada batas. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Mas Heru, Mas Tommy, Monka, terima kasih. OMK, Bu Tio, Bu Anjar, dan semuanya. Semuanya teman-teman terima kasih.
Tuhan Saya kembalikan ke Pak Osman. Monggo Pak Osman. kasih Pak Osman. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih OMK tercinta ya, yang sudah memimpin jalan salib kita. Asa, Niva dan Rika ya. Terima kasih semuanya. Pak Heru luar biasa. Bu Theo, meskipun jadi bintang film, malu-malu sedikit ya. Sama juga Bu Imam juga agak malu-malu. Tapi Bu Anjar agresif ya. Tapi bagus sekali, menginspirasi, dan saya kira ini menunjukkan pertemuan kita ini dan upaya kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Jadi dalam pertemuan kita selalu terlihat semua kita terlibat, dan mudah-mudahan kita bisa semakin menjadi berkat. Amin. 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 Apa yang saya mau sampaikan dalam rangka Pasca ya, jadi dalam rangka menjalin saling mengasihi dan semakin terlibat dan semakin menjadi berkat, kita juga akan kita juga menjadi orang Samaria yang baik ya. Jadi yang berbelas kasih terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan, dan tentu kita dalam rangka berbagi. Saya sudah pernah share rekening kita, nanti di ujung, di angka terakhir yang kita kirimkan ke rekening itu disebutkan 05, tambahin angka 5 di belakangnya. Sehingga itu diketahui tujuannya adalah dalam rangka berbagi kepada yang sangat membutuhkan. Sedangkan untuk dalam rangka celengan tunawisma, kita tetap jalankan, itu nantikan sampai dengan awal April ya. Jadi celengan terus dijalankan, bisa transfernya nanti secara bertahap saja, tapi celengannya di rumah tetap, adik-adik OMK bisa tetap dijalankan terus, nanti transfer sekaligus ke bendahara lingkungan. Saya juga mohon perhatian kita, seringkali di WA lingkungan kita ada pengumuman-pengumuman. Bu Rina, Bu Agus baru men-share hasil pertemuannya Bela Rasa. Kalau ada yang kurang jelas, yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung ke sekretaris lingkungan kita. Dan juga saya mengingatkan kita, untuk melengkapi ya, biduk kita, jangan lupa. Nanti mungkin Bu Rina bisa men-share progresnya seperti apa di WA grup lingkungan, nanti bisa dibaca. Saya kira itu sangat senang kita semua terlibat, karena kalau tidak begini rame, kasihan Pak Heru, kasihan Bu Sari, kasihan Pak Anton, dan juga Pak Hasto, dan kasihan artis-artis kita tidak ditonton gitu ya. Tapi karena rame seperti ini, luar biasa. Tadi sempat saya lihat di screen, ada 28 layar. Mungkin sekarang jadi berapa ya? Ada menjadi 26. Tapi tadi sempat saya lihat ada 28. Luar biasa. Semoga kita bisa mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan terutama hati kita dalam menjalankan masa Prapaskah ini, dan semua dalam lindungan Tuhan. 3M, selalu jaga kesehatan kita ya, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, selalu berhati-hati. COVID kelihatannya semakin ganas ya, jadi kita semua berjaga. OMK, kasihan sama kami orang-orang tua yang sudah lansia ya, kalian kuat tapi kami tidak kuat. Jadi saling menjaga. Saya kira bagian terakhir untuk yang hari ini kita, saya kira enak juga kalau kita tepuk tangan semua. Terima kasih, terima kasih.
bagian terakhir adalah foto. Monggo Pak Mas Tommy diatur, dipastikan semua bergaya dengan baik. Karena ini semacam perlombaan di wilayah ini. Sampai sekarang masih kita juara ya. Ayo Mas Tommy atur. Oke, Bapak Ibu, sini saya lihat semuanya sudah nyala kameranya. Oke, sudah pas juga. Siap. Boleh posenya 1, 2, 3. Sekali lagi posenya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Tommy, videonya segera diedit supaya bisa di-share karena Desi itu mau lihat suaranya itu, gayanya menyanyi tadi itu. Penyanyi. Oke, siap. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih semua. Berkah dalam. Terima kasih Mas Tommy. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Sehat semua ya.